Ala khairi. Kalau itu apa namanya? Nilai terbesar sepanjang sejarah Ustaz ya? Betul. Masya Allah. Gitu nih. Sama. Itu baru ini katanya juga putri beliau Ustadz Hidayat Nur Wahid lebih pinter daripada teman kita ini Ustadz Ala Khairi. Oh gitu. Iya, aku nggak bisa bayangin tuh lihat Ala Khairi aja. Waduh, masya Allah banget, apalagi kakaknya yang cewek ini. Luar biasa emang. Sekarang Ustadz Ala Khairi yang Ana dengar Ustadz, beliau kerja di salah satu perusahaan asing, kan jadi ini alumni terbaik di ini IUM. IUM. Ya, IUM. Mahasiswa terbaik. Nah kan kalau mahasiswa terbaik dia jadi ini langsung direkrut, malah dicari kan sama perusahaan-perusahaan asing itu. Tapi di Jakarta. Biar dekat jadi sama auditor Bapak. ya. Gimana Sat? Jadi auditor gitu. Walau alam mana? Antum tahu nggak kabarnya? Terakhir sih kemarin katanya auditor perusahaan gitu. Jadi kayak semacam kurang paham juga sih bagian ekonomi itu. Iya betul. Ekonomi syariah. Nanti kita juga akan bahas nih. Alhamdulillah sudah mulai banyak ya teman-teman yang masuk. Insya Allah hari malam ini kita akan lebih ngobrol santai. Baik itu tentang bagaimana tips belajar yang bagus. Karena ini kebetulan alhamdulillah narasumbernya ini santri terbaik. Dan alhamdulillah sekarang sudah menyelesaikan program ini, kuliah kedokterannya. Beliau adalah Dr. Ustadz Fida Musalim Afwan. Nah, kalau setelah itu nanti kita sambil ngobrol tentang dunia perkuliahan di kedokteran. Kita sapa dulu ya teman-teman yang lain. Bunda Intan. Ada Bunda Intan? Assalamualaikum Bunda Intan. Namanya Dewi Intan ya? Atau coba. Bunda. Iya, Bunda Arinovita. Assalamualaikum Bun. Terdengar kan suara saya? Oke, untuk mempersingkat waktu ya. Kita akan langsung berdiskusi, berbicara tentang perkuliahan dunia kedokteran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, segala syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi banyak kenikmatan dalam hidup ya. Salah satunya Allah beri kenikmatan kita bisa berkumpul di dalam program ini, yaitu tentang membahas dunia perkuliahan kedokteran. Yang insya Allah akan dijelaskan oleh Ustadz kita, Dr. Fida Musalim Afwan. Ya, mungkin kalau diaktifkan kameranya nggak apa-apa ya, biar lebih kenal nih. Oke, siap. Waduh, Dr. Fida yang tambah ganteng aja ini. Putranya berapa, Ustaz? Alhamdulillah baru 1, Ustaz. 7 bulan umurnya. Wih, udah besar ya 7 bulan. Alhamdulillah. Baik teman-teman, untuk langsung kita berbincang-bincang dengan beliau. Nanti juga ada sesi
tanya jawab yang itu akan silahkan diutarakan oleh peserta, ya, orang tua, untuk langsung ditanyakan kepada beliau. Ya, di awal ini saya dulu mengawali ini perbincangan malam hari ini. Ini Ustadz ini menarik banget ya. Gontor itu kan kalau di dalam tentang dunia keilmuan sains itu memang ada. Tapi kalau misalkan kita bandingkan dengan sekolah di luar yang memang itu fokus di dunia sains itu lebih dalam, dan sebenarnya di Gontor lebih banyak pelajaran agama. Itu gimana sih Sat ceritanya? Antum kok memilih kuliah kedokteran? Mungkin ada ceritanya nih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan dulu ya diri saya. Nama saya Fidak Musalim Afwan dari Grobogan, aslinya Grobogan, alumni Gontor tahun 2012. Terus mungkin pertanyaan jenengan, pertanyaan antum itu bisa saya jawab dengan cerita sedikit ya, Ustaz ya. Cerita boleh. Tentang perjalanan hidup saya di Gontor dulu. Siap. Jadi memang dulu dari Gontor 1 kan awalnya itu saya memang dari kecil itu memang istilahnya didoktrin sama orang tua itu untuk menjadi dokter. Bahkan dari SD itu sudah tertanam mindset di dalam otak saya sama bapak sama ibu saya itu untuk menjadi dokter seperti itu. Karena memang bapak kebetulan di tenaga kesehatan, paramedis ya, perawat, ibu di guru di MTS. Nah, memang dari awal mindset itu sudah terbangun dari di dalam masuk SMP pondok gitu. Ternyata bapak dapatkan info tentang ujian masuk Gontor, akhirnya masuk Gontor. Saya juga manut-manut aja ketika itu, enggak tahu apa itu Gontor, di dalamnya bagaimana untuk masuknya aja sulit gitu. Maka setiap waktu ada motivasi di Pak Ibu, selalu ada dapat motivasi kalau misalkan mudif gitu ya, kalau itu selalu dikasih motivasi, nilaimu harus bagus. Nah, karena saya awalnya mengiranya kalau misalkan nilainya bagus dan bisa istiqomah konsisten gitu ya, nanti hasilnya bisa maksimal dan mendapatkan beasiswa di kedokteran seperti itu. Itu kunci awalnya. Jadi memang mindset awal itu sudah terbangun untuk menjadi dokter, plus harus mempertahankan prestasi sehingga nanti ketika lulus itu bisa mendapatkan beasiswa kedokteran. Nah, gitu. Itu nilai awalnya di situ. Nah, kemudian pertahankan prestasi di awal masuk dulu, capel dulu kan ya, capel di kedua ya dulu ya. Sekarang udah nggak ada capel ya. Nggak ada. Anak abdian terakhir Ustadz ngurusin capel. Oh, sekarang adanya Bimago ya, bimbingan masuk Gontor itu ya. Betul Ustaz. Yang dikelola oleh IKPM di seluruh daerah. Ya. Nah, dulu masih ada capel, itu sudah mulai saya genjot untuk mempertahankan prestasi, Ustaz. Jadi masuk di Gontor 1 ketika itu kelas 1B. Kelas 1B, kemudian berlanjut ya biasalah, kita tahu pelajaran di Gontor kan
Pak Yai selalu bilang 100% agama dan 100% umum gitu ya. Itu sebenarnya untuk memotivasi para santrinya agar benar-benar yakin bahwasanya di Gontor itu atau alumni Gontor itu bisa masuk ke seluruh lini atau seluruh bidang keilmuan yang ada di dunia ini kayak gitu. Nah, padahal kan harusnya 50% agama, 50% umum gitu ya. Jadinya kan 100% gitu. Tapi Pak Yai dengan semangatnya beliau mengatakan 100% agama, 100% umum seperti itu. Nah, akhirnya saya pertahankan prestasinya. Kelas 1B ketika itu nomor berapa ya, lupa saya. Nomor 3 di angkatan. Ini sekalian untuk memotivasi adik-adik semuanya ya. Bukan untuk menyombongkan diri, hanya memang untuk memotivasi dan kita mengambil hikmah dari apa yang terjadi seperti itu. Nah, kelas 1 itu saya naik ke kelas 2 itu nomor 3, Ustaz. Yang pertama itu Ala Khairi ya, jelas Ala Khairi, anaknya Ustadz Hidayat Nur Wahid. Kemudian nomor 2 itu Nafis Ulinuha, nomor 3 saya, nomor 4 Ikhwana Salim, nomor 5 Taufik Billah, nomor 6 satu lagi lupa saya. Yang jelas dengan mempertahankan prestasi tersebut, alhamdulillah qadarullah dipanggil oleh Pak Direktur KMI ketika itu, Pak Masyudi Sobari, Ustadz Masyudi Sobari, ditawarkan untuk langsung naik kelas 3. Iya. Nah, yang akhirnya alhamdulillah kami berenam mau untuk bisa langsung angklus ya istilahnya, akselerasi, nggak pakai kelas 2, langsung ke kelas 3. Ketika itu saya kelas 3C. Jadi kelas 2-nya ya, kelas 2-nya cuma 2 minggu aja, Ustaz. 2 minggu aja. 2 minggu kelas 2, habis itu langsung naik kelas 3. Seperti itu. Nah, baru dari situ optimisme itu terbangun, semakin semangat untuk mengejar prestasi seperti itu. Jadi intinya pertama yang harus kita pegang adalah kita tahu tujuan hidup kita, Ustaz. Tujuan ke depan, cita-cita ke depan apa? Jadi taruh cita-cita itu di depan mata, 5 cm di depan mata. Ketika itu sudah di depan mata dan kita tidak akan bisa apa ya istilahnya? Goyang. Melirik gitu ya, Ustaz ya. Betul. Karena kan sudah di depan mata cita-cita, maka apa yang kita lakukan itu pasti akan apa ya istilahnya? Akan untuk tujuan itu gitu loh. Segala apa yang kita lakukan itu untuk tujuan utama itu, seperti itu. Akhirnya ya sudah dipertahankan, kelas 4-nya naik ke 4B, 5-nya juga 5B, 6-nya 6B, dan alhamdulillah ketika lulus ranking 2 seangkatan. Iya, insyaallah. Ya. Luar Ya, biasa mungkin ini. dulu. Jadi seperti itu ya. Peran orang tua sangat penting untuk membangun mindset, ya, membangun kekuatan alam bawah sadar. Nah, yang luar biasa juga pelajaran yang kita bisa ambil, dan proses penanaman alam bawah sadar itu nggak cukup sekali, ayah bunda ya. Permasalahannya banyak ayah bunda yang kadang masih bingung mau mengarahkan anaknya itu kemana. Orang tua bingung, apalagi anaknya. Apalagi anaknya. Nah, makanya orang tuanya dulu berarti ya. Jadi anak itu pasti akan terbangun motivasi, apalagi kalau sering itu akan betul-betul anak itu bisa fokus dengan apa yang akan dituju. Masya Allah. Nah, Ustadz Dokter Fida, ketika lulus nih ya, masuk ke dunia kedokteran itu gimana, Ustadz? Cerita prosesnya. Apakah harus
ini dulu, ikut kayak program belajar untuk tes masuk ke Fakultas Kedokteran atau langsung, Ustaz? Mungkin bisa diceritakan. Oke. Perlu diketahui untuk adik-adik santri dan para orang tua yang bergabung, kehidupan saya di pondok itu juga ternyata tidak semulus yang dibayangkan gitu ya, Ustaz. Banyak lika-likunya, Ustaz. Dari mulai pas kelas 4 ketika itu ya, kelas 4 di Gontor itu, karena saya sudah tahu kalau dunia kedokteran itu sangat sulit, apalagi kita tahu di Gontor itu eksaktanya itu sangat-sangat kurang gitu ya. Mafiknya, matematika, fisika, kimia, biologinya itu sangat-sangat kurang. Saya merasakan benar-benar yang kita pelajari di Gontor itu hanya dasar-dasar saja, belum masuk ke intinya gitu. Nah, maka ketika saya kelas 4 di Gontor itu sudah mulai galau, Ustaz. Jadi kan memang Daurul Murahaqah ya, Ustaz ya. Daurul Murahaqah itu masa-masa labilnya di pondok itu kan kelas 4-5 ya, Ustaz. Nah, ketika itu saya berpikiran untuk ala dawam, Ustaz. Berpikiran untuk ingin pulang, ingin pindah sekolah gitu. Nah, itu Alasannya itu, Ustaz. Saya merasa, wah saya tidak bisa ini masuk kedokteran melalui Gontor atau melalui institusi ini gitu. Saya merasa seperti itu karena benar-benar dasar sekali, dan ketika saya bandingkan dengan buku-buku yang ada di luar itu jauh sekali kalau kita teliti benar-benar. Nah, tapi dengan semangat dan juga motivasi dari orang tua, alhamdulillah menguatkan yang akhirnya bisa sampai lulus seperti itu. Nah, ketika lulus pun kan ketika itu masih pengabdian ya Ustaz ya. Nah, ketika pengabdian itu saya manfaatkan betul-betul untuk mempersiapkan diri untuk SBMPTN maupun ujian PTN gitu ya. Kebetulan saya pengabdiannya di Suara Gontor FM ya, menjadi penyiar radio. Di situ kadang kalau sore itu kan kosong, Ustaz. Saya dulu itu pernah ikut bimbel di Ponorogo. Sempat ikut bimbel sama Nafis Ulinuha itu. Tapi tidak. Nafis ini juga kedokteran juga. Bukan. Enggak. Cuman sama-sama umum, yang kita tuju umum. Oh iya. Siap. Nah, ketika pengabdian itu digenjot terus, ternyata memang tidak bisa, fokusnya itu kepecah Ustaz, antara pengabdian dengan bimbel. Jadi memang saran kami ketika pengabdian itu benar-benar fokus saja di pengabdian, karena ya itu yang kita berikan ke pondok, karena pondok selama 6 tahun sudah ngasih ke kita. Jadi kita balik memberi ke pondok di waktu pengabdian tersebut. Karena benar-benar kalau kita mempersiapkan itu juga percuma, karena terpecah pemikiran kita. Nah, baru mulai ketika keluar, ketika sudah selesai pengabdian, saat di situ mulai saya mencoba untuk jajal awak mendah matio, istilahnya kalau di Gontor ya. Jajal awak apa mendah. Apa artinya itu? Bondo bahu pikir lek melu sak nyawane pisan gitu ya. Oh, siap. Nah, itu saya coba tanpa ada persiapan apapun, saya mencoba ujian di beberapa PTS dan PTN di Indonesia. Sempat di Undip, kemudian di UGM juga pernah, kemudian di UII Jogja, UMY, kemudian sampai Malang, sampai Universitas Muhammadiyah Malang itu sampai saya ke sana. Dan semuanya tidak lolos, Ustaz. Masya Allah. Ya. Itu prosesnya berapa lama, Ustaz? Berpindah-pindah universitas itu? Jadi kan memang di akhir pengabdian itu sudah mulai buka untuk beberapa perguruan tinggi ya, perguruan tinggi swasta maupun negeri itu sudah mulai buka. Nah, ketika itu
ya gantian aja saat kita lihat jadwalnya dimanapun pokoknya dicoba. Di PTS manapun dicoba. Dan hasilnya nihil. Ternyata memang apa yang dipelajari di Gontor itu tidak bisa atau belum mampu untuk bisa menembus tembok Fakultas Kedokteran. Gitu. Nah, disitulah saya mulai merasa down, merasa benar-benar titik terendah saya dalam hidup, guys. Karena memang benar-benar saya merasa ya bukannya apa ya, saya merasa diri saya tuh sudah sombong sekali, Ustaz. Saya merasa sombong sekali dengan prestasi saya selama di Gontor, prestasi menjadi nomor 2 marhalah gitu ya, 2 di angkatan, tapi tidak bisa masuk ke kedokteran. Nah, waktu itu saya benar-benar down sekali. Karena kesombongan saya ketika itu gitu. Maka saya sarankan kepada adik-adik semuanya dan para bunda agar jangan sombong dengan prestasi yang ada, karena ternyata sebesar prestasi yang kita capai itu ternyata tidak ada harganya atau tidak ada apa-apanya di mata atau di tempat yang lain, di mata Allah atau di tempat yang lain. Itu jadi ya harusnya tetap rendah hati, jangan sampai merasa sombong, karena kalau sudah sombong itu keberhasilan tidak akan bisa didapat. Nah, itu pengalaman saya. Akhirnya benar-benar ya mau tidak mau saya harus mundur setahun. Mundur setahun untuk mempersiapkan lagi lebih dalam seperti itu. Nah, ini juga sebagai warning ya kepada adik-adik semuanya, bahwasanya memang jangan putus asa, jangan pesimis, tetap harus optimis, tetap cita-cita itu 5 cm di depan mata kita. Nah, jadi saya pernah menulis cerpen, Ustaz, cerita pendek di buku Syamir itu, buku Syamir Pioneer Generation itu. Oh ya, betul. Itu ada judulnya Dokter Sarungan. Di situ saya jelaskan dari awal sampai akhir saya masuk ke kedokteran, itu saya jelaskan di situ di buku itu. Bahwasanya memang mantra-mantra atau filsafat pondok yang diajarkan kepada kita itu benar terjadi di dalam kehidupan saya. Contoh ketika saya belajar dengan sungguh-sungguh gitu ya. Ketika kita menerapkan manjada itu benar-benar kita akan wajada gitu. Kalau kita benar-benar bersungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan apa yang kita idam-idamkan seperti itu. Nah, tapi ternyata sungguh-sungguh itu tidak cukup gitu loh. Nah, saya sudah 6 tahun bersungguh-sungguh, bahkan sampai 7 tahun bersungguh-sungguh, ternyata tidak cukup. Di situ ada mansobaro dzofiro. Jadi ketika kita jatuh itu jangan putus asa, jangan pesimis, tetap harus pesimis. Tetap harus optimis, karena mansobaro dzofiro. Barang siapa yang bersabar, maka akan beruntung seperti itu. Nah, disitulah kesabaran diuji. Kesabaran saya diuji ketika itu. Benar-benar ketika saya down, apakah saya masih bisa bangkit dari itu. Sempat benar-benar saya itu nangis dan itu sempat bikin khawatir orang tua gitu. Kayak depresi gitu loh, Ustaz. Karena keadaan itu. Akhirnya lambat laun mulai sadar, oh ya ternyata saya belum apa-apa, oh ternyata saya harus lebih giat lagi, oh ternyata saya harus menanamkan atau membuat checklist atau target-target selanjutnya untuk menempuh atau untuk menjebol tembok di Fakultas Kedokteran itu. Nah, mansobaro dzofiro ini benar-benar mantra yang sangat saya rasakan ketika itu. Nah, kemudian akhirnya, ini cerita panjang enggak apa-apa ya, Sat ya? Enggak apa-apa. Alhamdulillah ini kan jadi kita terbuka ininya, Sat. Betul. Nah, sempat ya, Sat, ini sebagai catatan untuk saya sendiri, semoga tidak dialami oleh adik-adik semuanya. Sempat saya menyalahkan Gontor. Sempat ketika
keluar dari Gontor pertama kali itu, sempat saya menyalahkan Gontor. Kenapa pelajaran di Gontor dulu itu tidak sesuai yang saya harapkan gitu. Merenung sampai dalam gitu kan. Sampai saya konsultasi ke ustadz-ustadz senior. Saya chat itu ustadz senior, Ustadz Dr. Khalid Muslih yang sekarang jadi dekan Fakultas Akidah Filsafat. Itu saya chat. Kemudian wali kelas saya Dr. Nur Hadi Ihsan, MIRKH, dekan Fakultas Kuliatul Banat ya di Universitas Gontor Putri. Kemudian banyak yang lainnya, ustadz-ustadz yang lainnya saya chat. Kenapa Gontor pelajarannya seperti itu? Sempat saya seperti itu. Dan rata-rata memang para ustadz memberikan motivasi yang terbaik untuk santrinya, untuk agar tetap optimis dan jangan sampai pesimis dengan hasil yang telah dicapai seperti itu. Akhirnya terbangunlah mindset lagi untuk benar-benar saya harus berusaha lagi. Manjada wajada, mansobaro wafiro. Yang ketiga, Ustaz, mantra yang ketiga. Mansaro. Di wasolah. Itu benar-benar saya alami, Ustaz. Ketika kita berjalan, ya mansaro ala darbi wasolah. Ketika kita berjalan pada jalannya, gitu ya, maka kita akan sampai. Maka saya lakukan bimbel lagi, Ustaz. Saya ikut bimbel lagi di Jogja ketika itu selama kurang lebih 6 bulan. Saya bimbel bersama Ustadz Fauzi Brunei. Iya, Ustadz Fauzi Brunei. Ya. Di Jogja, Ustadz? Iya, di Jogja. Sama ada Gufron Hanafi, Hakimuddin. Ini sekarang bagian di Kemenhan di Jakarta sini. Iya. Alhamdulillah rata-rata sukses semua, Ustadz. Iya, alhamdulillah. Ana sempat nginap juga di rumahnya Ustadz Fauzi waktu ke Jogja. Iya. Nah, inilah bagusnya alumni Gontor, Ustadz. Jadi, meskipun kita sudah sama-sama alumni, tapi benar-benar ikatan kekeluargaannya itu luar biasa. Jadi saya itu ketika di Jogja, dalam tanda kutip ditampung ya, ditampung sama Fauzi. Jadi tidur di sana, makan di sana, luar biasa. Pokoknya kekeluargaannya luar biasa. Dan kita ketika bimbel gitu, kita ada momen-momen atau waktu-waktu tertentu untuk belajar bersama. Jadi kita sharing bersama, belajar bersama, dan itu benar-benar terukur. Benar-benar kita itu ada target-target yang harus kita capai bersama. Kayak gitu. Jadi nggak kayak alumni luar ya, SMA luar yang kalau udah selesai belajar ya sudah gitu. Kita sendiri gitu saja. Bodoh amat gitu. Ya. Nah, kita ada belajar bersama, terus kalau misalkan sudah otaknya udah panas, udah penat, kita renang bersama seperti itu. Itu yang saya banget. Luar biasa. Iya. Tuh. Nah, sudah ketika sesudah 6 bulan itu benar-benar intensif sekali saat belajarnya. Mafikipnya kita genjot, benar-benar kita genjot, matematika, fisika, kimia, biologinya kita genjot tanpa melupakan ibadah dan juga pelajaran agama ya Satya. Tetap kita review. Kita ketika sharing bersama anak-anak Gontor kan yang kita bicarakan ada aja bicara tentang ilmu-ilmu agama gitu ya Satya. Nah, akhirnya setelah 6 bulan berjalan di GO ketika itu Ganesha Operation, saya mencoba lagi ke UII. Nah, ke UII ternyata ketika itu ya, ketika saya ini mendaftar itu tidak ada alamat atau sekolah Gontor itu tidak ada di komputernya. Akhirnya mau nggak mau saya klik aja di situ SMA Muhammadiyah Ponorogo itu. Iya. Nggak tahu dulu, sekarang mungkin sudah ada ya karena sudah ada MOU. Terus ke Undip. Ke Undip itu saya mendaftar tidak bisa, ijazah Gontor tidak diterima di Undip atau ke perguruan tinggi negeri. Ketika itu ya, kalau sekarang mungkin sudah bisa. Karena ternyata setelah saya keluar, setelah saya menjadi dokter itu, kan kita masuk ada grup alumni Gontor.
Ternyata ada sekitar 200-an alumni Gontor yang jadi dokter. Waduh, Dan itu mantap. Nah, jadi itu masuknya tuh universitas macam-macam, ada yang negeri, ada yang swasta. Nah, mungkin saya saja yang kurang informasi ketika itu bagaimana cara menembus PTN gitu ya, perguruan tinggi. Nah, akhirnya saya mencoba untuk di UMS, dan alhamdulillah setelah mencoba ketiga kali saya baru bisa masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Seperti itu, Ustaz. Oh, alhamdulillah. Wah, itu bagus banget tuh, Ustaz. Ada grup WhatsApp alumni Gontor yang jadi dokter. Jadi Iya, nanti Ustaz, bisa banget membantu orang tua, teman-teman yang di sini mungkin ingin masuk kedokteran, nanti bisa diskusi lebih lanjut nih sama Dokter Vida. Lebih instansnya pertanyaan bisa menjurus lah. Gimana menembus PTN di ujiannya. Nah, yang jadi menarik nih, Ustaz. Tadi ketika down gitu merasa Gontor tidak bisa jadi jembatan impian antum gitu, apa yang membuat antum tetap bertahan, bahkan bukan hanya bertahan, prestasinya juga tetap bertahan dan meningkat? Apa itu, Ustaz? Ya, memang faktor utama yang menjadi menjadi tumpuan saya atau pijakan saya untuk bangkit lagi setelah down, setelah jatuh itu adalah orang tua. Jadi memang dari awal sekali, dari kecil kan, ibarat saya lahir procot gitu kan, itu udah mindsetnya udah ditanam, kamu besok kalau besar jadi dokter. Ibaratnya gitulah. Jadi memang faktor terbesar adalah orang tua, sehingga motivasi orang tua, doa dari ibu, dari bapak itu sangat-sangat menentukan sekali atas kesuksesan saya, meskipun saya juga sekarang masih belum sukses ya, Seth. Wah, luar ini jadi alumni Gontornya sudah sukses, Sat. Masalahnya itu nggak main-main, itu pilihan semua. Antum ingat nggak? Betul. Kira-kira waktu daftar di zaman antum itu berapa orang itu, Sat? 2000-an ya, Sat ya? Lebih, Sat. Lebih ya? Lebih. Nah, apalagi di zaman Ana gitu daftar, ya. Nah, terus angkatan kita yang keluar berapa orang, Sat, jumlah semuanya? Sekitar 1.100. Total Ikhwan aja itu, Sat? Atau sama Ahwat itu? Ya, Ikhwan aja. Ikhwan aja. Dari 2000, Sat ya? Dari 2000 orang. Ya. Nah, itu luar biasa, 900 orang gugur. Nah, makanya Masya Allah ini ya. Orang tua yang sekarang anaknya masih di Gontor, namanya nikmat belajar di Gontor tuh nanti pas sudah jadi alumni. Betul nggak, Sat? Betul, Sat. Jadi ketika saya lanjutkan, Sat ya. Siap. Menarik sekali kalau disuruh cerita itu, saya semangat sekali. Wih, mantap. Jadi ketika kan sudah masuk di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta ya, Sat ya. Setelah masuk itu yang saya rasakan ternyata pelajarannya itu tidak sesusah cara menembusnya, Sat. Jadi yang paling susah adalah menembus tembok tembok pendaftarannya, tembok masuknya yang paling susah itu. Tapi ketika setelah masuk di dunia perkuliahan di kedokteran, ternyata tidak jauh beda dengan apa yang kita pelajari di Gontor. Bahkan saya merasa modal belajar di Gontor gitu ya, modal Sahirul Layali itu sudah sangat-sangat cukup untuk kita siap di perkuliahan kedokteran. Betul. Ini yang nggak dipunya
beberapa sekolah, Ustaz ya. Maksudnya Ya. mungkin Gontor satu-satunya atau mungkin dari pondok sekian yang ada yang hanya sedikit yang memiliki nilai juang tinggi. Betul. Anak-anak itu belajar untuk mencapai apa yang memang dibebankan sama mereka. Iya. Itu Jadi di ketika sekolah umum nggak ada, Ustaz. Iya, nggak ada, Sat. Jadi ketika saya sudah masuk itu baru saya sadar, kayak ibaratnya ditampar gitu. Iya. Baru sadar ternyata selama ini saya menilai Gontor itu salah. Gitu. Jadi ketika tadi saya menyalahkan Gontor itu ya, Sat, baru terjawab itu ketika masuk dunia perkuliahan. Nah, terjawab. Jadi semua yang dipelajari di pondok, semua yang sudah kita pelajari, sudah kita dapatkan di pondok itu sangat-sangat bermanfaat di dunia perkuliahan. Kan santri Gontor yang masuk di kedokteran kan nggak sedikit, Ustaz. Rata-rata ketika saya tanya mereka itu ya mereka berprestasi, Ustaz. Jadi tidak hanya bisa dalam kategori bisa, tapi melebihi itu, bisa berprestasi dan bisa punya nama di dunia kedokteran. Kita ambil contoh saja, ada namanya Ustadz Tanaim, Ustadz Dr. Tanaim ya. Beliau adalah sekarang jadi koordinator Wisma Atlet, Ustadz. Koordinator pusat yang menangani COVID. Boleh aku minta nomor WhatsApp-nya, Zat? Aku ya. Di RSPAD nih. Oh iya. Ya, beliau koordinasinya ya sama dokter Terawan, sama dokter-dokter Menkes itu, orang-orang besar, petinggi-petinggi. Itu jadi kita bisa melihat prestasi anak Gontor di situ. Terus ada lagi teman saya, alumni tahun 2013, namanya baru. Dokter ya. Itu namanya Dokter Taufik Supriyana. Antum tahu? Nah, Ustadz Dr. Taufik Supriyana ini dia Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Beliau tidak hanya berprestasi di kedokterannya, di angkatannya, tapi berprestasi se-Indonesia, Ustadz. Beliau sekarang megang ibaratnya BEM-nya FK se-Indonesia. Se-Indonesia. Namanya ISMKI, Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Beliau yang megang. Jadi ketua ISMKI adalah alumni Gontor. Itu benar-benar saya merasakan penilaian saya terhadap Gontor itu berbalik 180 derajat gitu. Siap. Jadi sekarang saya bangga menjadi alumni Gontor yang masuk ke kedokteran gitu. Iya, termasuk saya sendiri ya di UMS itu, alhamdulillah dengan modal yahanunya santri Gontor gitu ya. Modal yahanunya santri Gontor, alhamdulillah di FK UMS pun juga dipandang. Maksudnya saya pun bergerak aktif, organisasi juga aktif, sempat menjadi ketua lembaga dakwah di Fakultas Kedokteran UMS, sempat ikut delegasi Pekan Ilmiah Nasional di Makassar, dan banyak prestasi-prestasi yang lain yang saya dapatkan dan saya lalui ketika di FK UMS. Itu berkat Gontor memang. Jadi kan kita tahu sendiri anak Gontor kalau sudah keluar itu nggak bisa diam, Ustadz. Bukan dunianya anak Gontor kalau nggak bergerak seperti itu. Betul, Ustadz. Ya. Betul. Jadi saya benar-benar merasakan filsafat pondok, kemudian ajaran-ajaran Gontor yang kita bawa di luar, termasuk di dunia perkuliahan itu sangat-sangat bermanfaat. Karena santri Gontor itu tidak hanya bergerak, tapi juga bisa menggerakkan. Tidak hanya bisa berjuang untuk diri sendiri, tapi juga bisa memperjuangkan orang lain. Seperti itu, Ustaz. Masya Allah. Nah, tadi itu unik tuh, Ustaz.
ketika belajar di dunia kedokteran kan bagi kita nih orang awam tuh kayaknya suatu hal yang wah masuknya aja berat apalagi di dalamnya berat. Makanya ada cerita itu orang-orang yang kuliah di kedokteran karena nggak kuat itu di tengah jalan tuh putus, Ustaz. Nah itu yang kadang kita tidak inginkan terjadi. Sebenarnya apa sih yang terjadi dan yang sebenarnya di pelajaran-pelajaran Fakultas Kedokteran ini? Oke, memang di Fakultas Kedokteran itu cenderung gimana ya, tidak bisa main-main. Karena yang kita hadapi adalah pasien, yang kita hadapi adalah manusia, ya. Jadi benar-benar kita dibentuk di Fakultas Kedokteran itu ibarat kawah condro di muka. Jadi ketika kita sudah keluar dari kawah condro di muka itu bisa siap untuk menghadapi pasien. Karena pasien itu tidak yang kita kira hanya batuk pilek, mencret, diare seperti itu, enggak. Pasien-pasien yang ya nyuwun sewu, ada yang sampai stroke, ada yang mau meninggal di sakaratul maut dan lain sebagainya. Dan itu perlu apa ya? Long life learning untuk bisa menghadapi mereka gitu. Nah, ya seperti itu, Ustaz. Oh, Masya Allah. Tapi ini, Ustaz, asik ya di dunia kedokteran saja. Apa sih nilai yang antum bisa ambil itu di dunia kedokteran nih? Nilai plusnya. Jadi kalau main idealisan ya, Ustaz ya. Memang pada saat ini profesi yang paling aman itu dua, Ustaz. Guru dan dokter, ya kan? Kan ada tuh perkataan kalau nggak salah Imam Syafi'i ya, Ustaz ya. Iya, betul Ustaz. Saya lupa itu yang sebaik-baik manusia yang memiliki ilmu agama. Dan yang kedua tuh ilmu kedokteran, Ustaz. Itu kalau nggak salah Ana pernah baca di pembukaan itu masih di awal-awal sih, Ustaz. Iya, buku Tibbun Nabawi kalau nggak salah, Ustaz. Jadi pokoknya intinya dua profesi yang mulia adalah guru dan dokter. Itu sih kalau nilai plusnya di situ. Hanya saja memang tidak bisa dipungkiri kalau kedokteran yang saya pelajari adalah cenderung kedokteran barat, Ustaz. Jadi menarik sekali ketika Profesor Hamid Fahmi Zarkasi, Pak Yai, dan segala jajarannya ingin memperjuangkan Fakultas Kedokteran di Unida Gontor ini sangat menarik sekali karena arah tujuan untuk islamisasi dunia kedokteran itu semakin menemui titik terangnya. Jadi memang yang selama ini saya pelajari itu kedokteran itu hanya kedokteran jasmani saja, Ustaz. Kedokteran rohaninya itu tidak tersentuh karena ada dikotomi ilmu. Di situ ada dikotomi ilmu. Jadi kedokteran yang medisin ya itu adalah kedokteran jasmani, tapi kalau kedokteran jiwa itu ntar masuknya psikologis atau psikiatri. Tidak digabung. Nah, itu yang menjadi problem. Dan sekarang masih tahap penelitian lah dari pihak Unida Gontor dan juga teman-teman di PKU di program kaderisasi ulama Gontor. Seperti itu. Kunci sukses antum bisa menyelesaikan perkuliahan ini, Ustaz? Apa itu, Ustaz? Sistem belajarnya, Ustaz, mungkin bisa dibagi ke kita. Oke. Sudah saya jelaskan tadi ya, Ustaz. Memang belajarnya itu ya sama aja kayak kita di Gontor, Ustaz. Bahkan aja, ya? lebih ekstrim di Gontor. Apalagi kalau sudah mau menghadapi ujian di Gontor ya, ujian akhir gitu. Wah, itu saya kalau suruh ngulangi nggak mau, Ustaz. Aduh, bener, Ustaz. Mau nangis rasanya. Iya.
kan di buku saya yang Syamir itu juga saya jelaskan di situ. Pas di Gontor itu saya tidur tuh cuma 3 jam Ustaz, dalam sehari ketika ujian akhir ya. Jadi Betul, mulai selesai ujian itu kan jam 12 siang ya Ustaz ya. Iya. Jam 12 siang, kemudian kan sholatnya zuhur di masjid ketika kelas 6 itu. Habis itu istirahat, makan sampai jam 2. Nah, jam 2 sampai jam 3 itu saya tidur di depan mimbar masjid Jami. Nah, habis itu habis sholat asar langsung belajar di masjid itu. Ya udah sampai sore, sampai maghrib masih di situ baca Quran dan lain sebagainya, makan, habis itu belajar lagi di masjid sampai subuh. Sampai subuh saja. Iya, sampai subuh. Kan kita jarang tidur ketika ujian. Betul, Ustaz. Nah, Anak tidur jam 3, Ustaz. Jam 4 bangun. Betul. Nah, paling tidurnya 1 jam, 2 jam lah kalau malam itu. Nah, akhirnya kemudian ujian akhir jam 7 ya, jam 7 sampai jam 12. Dan begitu terus sampai sekitar berapa? 10 hari ya saat ujian tulis ya. Kalau ujian lisan kan 2 minggu. Seperti itu. Jadi modal utama untuk belajar di kedokteran sebenarnya sudah kita dapatkan di Gontor. Jadi untuk para santri, untuk para adik-adik ini nggak usah khawatir nanti bagaimana ketika masuk di dunia kedokteran sulit atau tidak. Bisa saya katakan tidak sulit sama sekali. Dunia kedokteran itu tidak sulit sama sekali. Hanya butuh rajin. Udah, itu aja. Kalau nggak rajin dan kalau nggak menyukai ilmu atau nggak mau baca buku, mending nggak usah kedokteran. Mending nggak usah belajar di kedokteran seperti itu. Jadi prinsipnya ketika Anda mencintai ilmu dan Anda suka dengan buku, Anda boleh masuk ke fakultas kedokteran. Seperti itu, Ustaz. Itu kuncinya ternyata ya. Keteguhan hati, terus memang tulus niat itu akan membantu modal utama. Dan ini kita sudah terbiasa saja, Dok, untuk memang belajar sampai 22 jam dalam sehari itu udah biasa. Dan ini nggak bisa didapatkan di sekolah lain nih. Bayangkan belajar 22 jam. Kita tuh ketika ujian itu memang betul-betul fokus tuh. Ngafalin pelajaran, habis itu mengulang lagi. Wah, kalau di dunia SMP atau SMA itu kan ujian negaranya 3 tahun saja. Jadi pelajaran kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ya, betul. Nah, tapi kalau di Gontor 6 tahun. Dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA diujikan. Itu luar biasa itu. Dan pelajarannya nggak cuma 5 atau 3 pelajaran, Ustaz. 40-an lebih itu, Ustaz. Iya. Semuanya diujikan. Iya, betul. Bukan hanya 4-3 pelajaran, tapi puluhan. Betul. Masya Allah. Itulah yang betul kata Ustadz Fida. Anak Gontor mau masuk dunia kedokteran, lebih sulit pelajaran Gontor daripada pelajaran di kedokteran saja. Cuma tadi kunci yang dari Ustadz Fida betul, Anda harus cintai dan Anda harus suka membaca buku. Iya, alhamdulillah. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang ingin bertanya, kita bisa langsung sharing langsung. Silahkan teman-teman yang hadir di sini. Mungkin Bunda Fatia, Bunda Novi, ya silahkan Bunda Fatia. Baik Ustadz, terima kasih atas waktunya. Tadi lumayan banyak pemasukan ya yang bisa saya dapatkan dari sharingnya Ustadz Dr. Fida. Yang saya bingungkan saat ini, misalnya, memang tadi disampaikan mantranya Mansoh Barodoviro ya. Cuman
dengan sharing-sharing seperti ini kan bukan berarti kita harus molor dulu atau bukan berarti kita harus jatuh dulu. Iya. Gitu ya. Jadi kalau bisa kan waktunya juga bisa kita bisa langsung mendaftar ke perguruan tinggi dan dengan tanpa down dulu gitu ya, bisa langsung naik gitu. Nah, kendala untuk saat ini, Ustadz, kan kalau kita daftar ke PTN itu, ikut SBMPTN, jatahnya kan hanya 2 tahun ya, Ustadz ya. Berarti ketika lulus sama tahun depannya. Jadi, saat ini tahun ketiga kan sudah nggak bisa. Nah, terus ketika kita lulus kan anak masih harus pengabdian dulu, jadi nggak bisa daftar. Ketika tahun setelahnya, setelah pengabdian itu, berarti kan jatah dia terakhir ikut SBMPTN, mulai angkatan prominent kemarin saya dengar sebelum selesai pengabdian itu NISN masih dikunci sama pihak pondok. Jadi sebelum selesai pengabdian belum bisa daftar PTN. Betul. Itu yang jadi masalah, yang jadi kendala gitu ya. Nah, itu yang akhirnya saya terus berpikir tadi yang di awal saya sampaikan bingung mau melanjutkan ke bidang umum itu karena sistemnya yang seperti ini gitu. Makanya betul Bun. Solusinya gimana Ustaz ya? Itu mungkin. Iya. Langsung saya jawab mungkin Ustaz. Ya, boleh, silahkan Ustaz. Ya, jadi memang itu kendala anak gontor ya. Memang kita masih terikat, apalagi masih ada pengabdian 1 tahun. Saya pun dulu seperti itu, Bu. Jadi ketika saya pengabdian di Suara Gontor FM, itu saya juga apa istilahnya? Diam-diam itu Bu ininya, bimbelnya itu. Sore hari itu sebenarnya kita enggak boleh sama pondok itu diam-diam mencuri waktu untuk bimbel itu enggak boleh. Tapi ya mau gimana lagi ya kan, kita nggak bisa nggak bisa cari waktu lagi untuk belajar selain mencuri waktu seperti itu. Memang apalagi sekarang yang NISN-nya dikunci itu ya Bu ya. Kalau zaman saya dulu malah saya tuh nggak tahu kalau punya NISN apa enggak gitu. Aku juga baru tahu ini Ustaz. Makanya karena kan sekarang sistem online pendaftarannya Ustaz. Betul. Jadi apapun harus itu. Makanya saya ketika mendaftar di Undip yang saya ceritakan tadi itu, saya bingung NISN itu apa, nomor apa? Saya kira tuh nomor standbook. Ketika saya masukkan nomor standbook, nggak muncul nama saya. Ya akhirnya ya nggak jadi kan di Undip gitu loh. Nah, memang kalau untuk saran saya, solusi dari saya ya Bu, yang mungkin salah ataupun mungkin nanti bisa dipertimbangkan, itu jangan terlalu berharap atau jangan terlalu mengejar target ke perguruan tinggi negeri, Bu. Jadi kalau saya dulu memang yang penting dapat dulu, PTS pun enggak apa-apa. Jadi saya ada plan A, plan B gitu. Nah, plan A-nya memang masuk ke UGM atau ke Undip gitu kan. Tapi kan kita realistis saja. Kita dari pondok yang pelajaran pelajaran mafikipnya aja masih di bawah rata-rata anak SMA gitu ya. Dan peminat dunia kedokteran, peminat FK itu ratusan ribu. Jadi ketika saya melihat pendaftar di FK Undip itu sekitar 12.000 orang pendaftar dan yang diambil cuma 300 orang. Waduh. Itu kan ya 300 orang. Iya. Itu pun udah dipotong dari SN ya, SNMPTN ya. Kalau dulu SBMPTN itu paling ya cuma berapa persennya gitu. SN-nya itu mungkin 50%, terus SBM-nya mungkin 30% gitu ya. Kemudian ujian mandirinya itu 20%. Kita ibaratkan seperti itu. Berarti kan cuma 30% dari 300.
sedikit sekali dari 12.000 pendaftar yang diambil cuma berapa puluh orang saja. Nah, kalau saran saya memang ambil aman dulu, Bu. Yeah. Mungkin bisa di mana lah, di UMS atau UMM atau UII. Nah, itu ambil dulu yang itu sebagai cadangan atau sebagai pegangan lah. Nah, soalnya biasanya itu PTN itu kan akhir, Bu, bukanya. SBM itu kan biasanya akhir, sedangkan kalau PTS itu sudah buka awal-awal. Nah, ketika PTS sudah buka awal-awal itu saya sarankan ikut dulu karena passing grade-nya masih rendah. Seperti itu. Contoh di FKUMS dulu passing grade awal itu cuma 70. Nah, sudah mendekati akhir-akhir itu sudah 90-an, Bu. Itu mustahil sekali untuk bisa mendapatkan nilai 90. Kayak gitu. Tapi masih ada aja yang masuk gitu. Nah, karena kebanyakan orang-orang yang masuk di fakultas swasta itu setelah SBMPTN, mereka malah terlambat gitu. Jadi saran saya mending punya pegangan dulu karena passing grade-nya masih rendah, masih 70-an. Nah, habis itu baru nyoba ke PTN. Kalaupun nggak bisa masuk ke PTN, sudah punya pegangan di PTS itu. Seperti itu. Betul. Kalau saran saya seperti itu. Ya, insya Allah bisa jadi bahan pertimbangan nanti. Yeah. Terima kasih, Ustaz. Yeah. Mungkin kalau Anak untuk bisa gimana, Ustaz? Kalau untuk pelajarannya, mungkin bisa ikut bimbel-bimbel online. Sekarang kan udah banyak, Bu, bimbel-bimbel online yang bagus gitu. Kalau dulu kan bimbel kan harus datang ke, misalkan GO harus ke Jogja. Saya dulu mikirnya karena pengen kuliahnya di Jogja, maka saya harus ngambil bimbel yang di Jogja karena nanti apa ya istilahnya, saingan grade Jogja gitu loh. Ketika saya bimbel di tempat saya sendiri kan nanti saingannya ya tempat saya gitu, kurang menarik. Akhirnya saya ke bimbel Jogja. Nah, kalau sekarang sudah banyak bimbel online, saya sarankan ikut aja, mencoba diri. Kan kebanyakan dari santri gontor yang belum kuliah atau belum lulus itu biasanya bingung mau masuk kedokteran, cita-citanya menggebu-gebu, kemudian apa ya, pengen banget ke kedokteran hanya untuk mencoba pelajaran untuk masuk kedokteran nggak mau gitu loh. Nah, itu kebanyakan seperti itu. Memang saya sarankan coba dulu. Kalau antum para santri sudah melihat contoh soal untuk masuk ke kedokteran, baru nanti bisa dipertimbangkan lagi seperti itu. Ya. Siap, Kalau selama pengabdian itu bisa ada waktu untuk bimbel online kan, Ustaz? Kalau bimbel online kan kapanpun bisa, Bu. Asalkan maksudnya fasilitas dari pondok untuk online-nya itu. Kan anak-anak kan nggak boleh bawa HP kalau yang di Putri ya. Kalau yang di Putra ya boleh. Ya, kalau Putri laptop sepertinya boleh, Bu ya. Kalau laptop. Laptop juga terbatas penggunaannya, Ustaz, infonya. Oh gitu. Nah, tapi ini kemarin kan anaknya sempat minta dikirim buku, saya buku persiapan SBM itu untuk sementara ini. Cuman kan kalau buku kan belajar sendiri tanpa pembimbing itu kan kurang maksimal. Nah, untuk bimbelnya ini yang masih bingung nanti ketika pengabdian itu. Saya aja awal-awal ngelihat soal SBM itu ya, Bu. Itu baru lihat soalnya aja udah bingung. Ini soal mau diapain ini? Iya benar. Apalagi pesanan baru diterima. Pesanan baru diterima. Kalau saran saya memang yang pesanan baru diterima. Ada iklan. Pesanan baru diterima. Pesanan baru diterima. Ya. Jadi saran saya memang bimbel online itu. Kalau saya dulu ada yang offline itu namanya Zenius. Zenius itu ada yang offline, Bu. Jadi flash disk ya sekitar 32 GB itu isinya materi-materi tentang
SBMPTN, SNMPTN seperti itu. Itu ada. Zenius. Nanti mungkin sambil ketika pengabdian bisa cari-cari waktu untuk menyelempitkan. Iya. Bisa, Bu. Itu intinya kalau cita-citanya sudah ya saya kata-kata di 5 cm hidung mata, segala cara akan dilakukan, Bu. Izin Ibu, kalau boleh saya tanya, ini putrinya kan sekarang kelas 6 nih. Nah, untuk waktu Ustadz mau tanya nih, ketika milih pengabdian itu kita kapan ya Ustadz ya? Ngisi pengabdian itu? Waktu karantina ya? Iya, waktu karantina Ustadz. Dulu kan pas kita pas karantina di BPM ya Ustadz, di OPPM itu kan terus kita dikasih selebaran itu. Kita nulisnya di situ. Nah, ini tanggalnya kapan kurang paham. Iya betul. Bunda Fatia, putrinya apakah sudah milih untuk pengabdian? Karena kan kalau putri, aku dengar itu bisa bebas, Ustaz. Jadi pengabdian bebas itu lebih banyak dibanding putra. Nah, kalau misalkan Bunda putrinya pengabdian bebas, itu lebih mudah lagi tuh, lebih enak lagi untuk bisa leluasa ikut bimbel dalam bentuk offline ya. Soalnya kan beban ngabdi di Gontor itu lebih berat kalau Ana lihat dibanding di tempat lain. Seperti contoh, aku punya teman Ustazah ini Amalia, yaitu kan pengabdian bebas. Akhirnya milih nawarin diri ke sekolah di Kusuma Negara Jakarta Timur. Keterima ngabdi di situ, terus laporan ke Gontor. Nah, dan di situ pun nggak terlalu beban berat lah. Ibaratkan kan kalau guru pengabdian di sekolah-sekolah umum atau segala macam itu masih dimaklumi. Seperti Masalahnya mulai tahun kemarin sudah tidak ada pengabdian bebas, Ustadz. Oh, berubah ya? Iya, hanya pengabdian di Gontor sendiri sama pondok alumni. Infonya pun yang pondok alumni itu juga diminimalisir sekarang. Oh, begitu. Ya, jadi dimaksimalkan yang di pondok sendiri. Iya, kemarin betul. Sudah ngisi angket, di pilihannya itu nggak ada, sudah pengabdian bebas. Iya. Hanya 2, Gontor. Iya, 2, Gontor sama alumni. Alumni. 3 sama Unida. Iya, betul, sama Unida. Ya. Ini Ustadz, dokter, kalau misalkan nih ya, dia milih Unida, ternyata ditempatkan di Unida. Nah, dia kan fokusnya nih, fokusnya mau masuk kedokteran, berarti kan dia nggak ngelanjutin nih misalkan ya. Kan, tapi di lain sisi Unida kan sudah ada fakultas kedokteran belum ya di Gontor? Ini baru proses, Ustaz. Oh, berarti belum lah ya? Baru proses. Kan kemarin baru pembebasan lahan yang di Ngawi itu kan. Iya, betul. Nah, kira-kira itu gimana ya? Misalkan kalau di Unida, bisa nggak ya nyelempit-nyelempit ngambil bimbel gitu? Oke. Kalau memang kebanyakan dari teman-teman saya dulu yang ingin lanjut keluar itu malah pilih yang Unida, Ustaz. Karena slow banget di sana itu enggak terlalu banyak tuntutan. Tuntutannya kan hanya belajar kalau di Unida, kalau di universitas. Nah, memang saran saya juga memang pilihnya di Unida saja. Kalau benar-benar pengen fokus mau keluar apalagi di kedokteran. Soalnya ada teman saya dulu namanya panggilannya Tokek sih. Oh, Misbahul Hilmi. Misbahul. Iya. Siap. Itu kan juga dia kuliahnya di Unida. Pengabdiannya di Unida. Karena memang mau fokus lanjut ke Jerman. Betul. Akhirnya bisa lanjut ke Jerman. Karena dia fokus benar-benar
mempelajari bahasa Jerman, budaya Jerman dan lain sebagainya ketika pengabdian itu. Memang betul sarannya Ustaz Ustaz Antum, Ustaz, sarannya mending pengabdiannya di Unida saja, karena tidak ada tuntutan yang harus mengajar, harus bikin edat, harus membantu pondok di sektor iya, betul. Jadi di situ. Dan jadi masalah juga Ustadz seolah gitu ya, kalau info-info yang beredar kemarin, mungkin di Putri ya, kalau yang di Putra saya juga kurang paham, angket itu seolah-olah kayak formalitas saja gitu. Jadi nanti keputusan kan tetap wewenang mutlak dari pondok gitu. Seolah-olah angket itu sudah kebanyakan kayak nggak sesuai dengan pilihan di angket tadi. Nah, dan kemungkinan besar misalnya putri saya dapat pengabdian di GP kan gitu biasanya kalau untuk yang atas-atas itu. Memang tapi itu hak prerogatif pondok untuk menentukan di mana dia mengabdi. Hanya saja bisa dilobi, Bu. Lobinya bimbing sama pembimbing atau ke kalau saya dulu karena orangnya muti ya Zat ya. Jadi nggak bagaimana udahlah pasrah samina wa ta'na. Saya ngikut aja enggak ngelobi. Tapi teman-teman yang lain yang lobby insya Allah bisa dibantu. Betul. Bisa, Bun. Apalagi kalau misalkan ya, Bun ya, pingin ke Unida, itu lebih welcome, Bun. Yang agak bermasalah itu misalkan dia ditugaskan di GP, ternyata minta ke pondok alumni, itu agak berat. Tapi kalau misalkan minta ke Unida, itu justru ahlan wa sahlan. Seperti itu, Bun. Apalagi sekarang memang Unida ini benar-benar masa-masa kembangnya. Betul. Itu mahasiswa. Kalau dulu memang kuliah itu hanya formalitas ya, Ustaz ya. Itu kan kuliah itu hanya formalitas. Saya masih ingat sekali IPK saya ketika di PBA, Pendidikan Bahasa Arab, FAI itu kan. Itu 1, berapa gitu. Iya, betul, Ustaz. IPK kuliah itu cuma 1,5, nggak sampai 2 lah. Itu kan kebangetan banget. Memang nggak ada niat untuk kuliah di sana. Betul, Bun. Sama saya juga, Ustadz. Bahkan banyak dicekal saya beberapa pelajaran. Tapi kan karena niat saya nggak kuliah di Unida, jadi saya lebih fokus mengabdikan diri ke pondok. Apa yang bisa saya kerjakan pondok aja deh. Kuliah nggak usah, kan nanti kuliahnya di luar gitu. Betul. Kalau mau ngelobi itu mulai dari sekarang apa nanti setelah diputuskan, Ustaz? Dari sekarang, Bu. Dari sekarang aja. Dari sekarang kan? Ustadzahnya. Iya. Nanti kalau sudah diputuskan malah tidak bisa mengelak. Jadi anaknya langsung ya yang ngelobi ke pondok ya, ke ustazah ya. Kan karena kalau kondisi sekarang kan nggak bisa dhaifah kan. Kita sebagai orang tua kan nggak punya akses untuk ke pondok gitu. Betul. Berarti anak-anaknya langsung ya yang ngelobi ke ustazah. Iya, Bu. Betul. Biar anaknya kan yang tahu keadaan ustazahnya, mood-moodnya yang lagi enak kapan kan anaknya sendiri. Iya. Bisa biar anaknya sendiri. Oke, makasih Ustaz. Sama-sama, Bun. Bagaimana? Ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin Bunda Novita, Bunda Adinda, Bunda Intan, yang lainnya? Yang ada adiknya ada. Gimana? Santri. Yang santri yang ikut ada ya, Ustaz? Santri
Ya nih, kayaknya didominasi dokter-dokter perempuan insya Allah nanti. Ini saat berbicara tentang biaya ini saat biaya di dunia kedokteran. Itu ada nggak perbedaan antara negeri dan swasta? Mungkin kelebihannya juga di negeri swasta atau sama aja? Oke. Kalau untuk biaya sangat berbeda, Ustaz. Kalau di negeri itu kan sistemnya UKT ya, Ustaz, ya. Berdasarkan pekerjaan orang tua, golongan pekerjaan orang tua. Saya kurang paham sih UKT seperti apa, tapi yang jelas jauh lebih murah dibandingkan PTS atau perguruan tinggi swasta. Kalau saya dulu, ini saya sendiri ya, Ustaz, ya. Saya kan masuknya tahun 2014. Itu biaya pembangunannya saja, biaya gedungnya itu 115 juta. Itu biaya masuknya. Nah, untuk semesterannya itu satu semesternya 8 juta. Dibayar per 3 bulan. Jadi 4 juta per 3 bulan seperti itu. Sampai 4 tahun ya, 4 tahun. Nanti koas itu nanti biayanya kemarin saya sampai 10 juta kalau nggak salah. 10 juta. Itu selama 2 tahun. Jadi ya di total aja sendiri. Nah, tapi jangan khawatir, di kedokteran itu banyak beasiswa. Banyak beasiswa, apalagi kalau di perguruan tinggi negeri. Itu banyak sekali yang menawarkan beasiswa di kedokteran. Tapi syaratnya harus masuk dulu, Ustaz. Tidak bisa dari awal itu dapat beasiswa itu tidak bisa. Kecuali orang-orang spesial. Nah, ini saya ingin bicara tentang orang-orang spesial. Kebetulan, alhamdulillah, qadarullah, adik saya sendiri itu kan alumni Muqaddasah, Ustaz. Alumni Muqaddasah. Nah, alhamdulillah sudah khatam 30 juz dan qadarullah kebetulan di UMS itu ada jalur beasiswa tahfidz. Nah, ada jalur beasiswa tahfidz dan itu untuk semua fakultas. Untuk semua fakultas termasuk fakultas kedokteran. Nah, alhamdulillahnya kemarin untuk kan kalau di Muqaddasah kan beda dari Gontar ya, Ustaz ya. Memang di Muqaddasah itu pelajarannya SMA murni ya, Ustaz ya. SMA murni sama tahfidznya itu. Dan di sana ada pengabdian juga, Ustaz. Di Muqaddasah ada pengabdian juga setahun, tapi santri-santrinya atau ustadzah-ustadzah yang ingin melanjutkan kuliah itu dikasih bimbel khusus dari pondok, dari Muqaddasah. Jadi kalau yang mau fokus di IPA nanti dikasih pelajaran IPA. Jadi paginya dia ngajar santri-santriah, sorenya dia dikasih bimbel. Nah, jadi dari pengajarnya dari pondok sendiri. Dari pondok sendiri, Muqaddasah. Oh, enak gitu. Ya. Ya, jadi dia tahfidznya dapat gitu kan. Khatamnya dapat, kemudian SMA-nya juga dapat gitu. Distandarkan dengan yang ada di luar. Seperti itu. Karena di sana juga ada UN juga, ujian nasional juga. Nah, kebetulan alhamdulillah kemarin untuk nembus tembok ujian umumnya itu lolos, adik saya lolos. Alhamdulillah. Nah, kemudian mencoba untuk mengambil beasiswa tahfidznya. Nah, ketika itu langsung bismillah lah kita coba gitu kan. Ada modal tahfidz kalau nggak dipakai kan eman-eman gitu, Ustaz. Hanya ikut. Alhamdulillah lolos juga, Ustaz. Alhamdulillah. Berarti beasiswa nggak ada yang dibayar 1% pun ya, Ustaz ya? Betul, Ustaz. Alhamdulillah adik saya itu benar-benar miracle sih, keajaiban. Betul. Itu kalau saya bilang itu barokah Al-Qur'an, Ustaz. Betul, itu benar-benar satu keluarga itu nangis bahagia lah karena nggak ada yang menyangka. Betul. Bayangkan bayarnya saja itu biaya gedungnya itu 200 juta Ustaz, waktu adik saya. Iya, sekarang 200 juta, kemudian biaya per semesternya itu hampir 20 juta.
Nah, Waduh, itu adik saya di mana Iya. Ustaz? Di UMS. di UMS. Iya. 20 apa 15 lah, sekitar segitulah. 15 kalau nggak salah. Nah, Antum kan 8, Ustaz. jadi Bedanya jauh banget ya? ya, beda memang, setiap tahun itu beda. Tapi nggak naik-naik terus. Maksudnya kalau misalkan dari sekarang udah angkatan, misalkan angkatan 2012 itu 2014 itu 8 juta, nanti sampai akhir 8 juta terus. Nanti baru angkatan berikutnya naik berapa kayak gitu. Nah, itu kebetulan adik saya karena barokah Al-Qur'an itu tadi, Ustaz, benar-benar 0 rupiah belajar di kedokteran selama 4 tahun, Ustaz. Alhamdulillah. Luar biasa ini. Itulah berkahnya Al-Qur'an, Ayah Bunda. Betul, Ustaz. Lagi kita mau masuk di bulan Al-Qur'an ini. Nah, mudah-mudahan jadi motivasi nih. Bisa juga nanti teman-teman yang mau masuk ke kedokteran setelah lulus dari Gontor atau waktu pengabdian tuh fokus ngafalin Al-Qur'an. Nah, sebenarnya kalau ngafalin Al-Qur'an itu 6 bulan atau 1 tahun untuk santri Gontor tuh selesai insya Allah. Soalnya punya modal bahasa Arab. Punya modal bahasa Arab. 6 bulan ini selesai. Kalau memang betul-betul sungguh-sungguh dan fokus. Betul. Nah, Lebih itu bagi yang mudah menghafal karena yang dihafal tahu artinya. Iya, betul, Ustaz. Nah, itu ya jadi motivasi buat teman-teman. Aku dulu sebenarnya pengen jadi Jadi dokter, memang Ustaz, cuma nggak saya tahu juga jalannya nih. Tapi ya, alhamdulillah sekarang berkumpul sama teman-temannya dokter semua di sini. Alhamdulillah. alhamdulillah. Ya, berkah Al-Qur'an juga, Ustaz. Sebenarnya apapun profesinya, apapun pekerjaannya itu sama aja, Ustaz. Iya, Yang terpenting adalah bisakah kita menjadi manfaat bagi orang lain. betul. Soalnya kan kata Rasulullah, Kan khairun nasi fauhum linnas. Betul. Khairun nasi. Terus kan juga sahabat bertanya pada Rasulullah, ayun nasi ahabbu ilallah ya Rasulullah? Qala anfa'uhum linnas. Ya Rasulullah, manusia siapakah yang paling Allah cintai? Katanya yang bermanfaat untuk sesamanya. Nah, ini kesempurnaan dari agama kita. Jadi bukan hanya muamalah kepada Allah saja, tapi juga muamalah kepada sesama manusia juga harus baik. Ini kesempurnaan agama Islam nih. Nah, ini untuk teman-teman, mungkin ada yang bertanya atau sudah cukup jelas sekali tentang perjalanan untuk nanti masuk ke dunia kedokteran. Mungkin Bunda Dinda atau ini ada nih Pak Nugroho. Ya, Insya Allah kita cukup, Ustaz. Iya, insya Allah cukup ya, alhamdulillah. Mungkin sepatah kata Ustadz terakhir dari Antum untuk penyemangat kita semua. Oke. Terima kasih bagi Ustadz dan teman-teman semuanya yang telah hadir dan menyempatkan untuk berbagi sharing ilmu di malam hari ini. Saya ingin mengatakan bahwasanya tadi ya, filsafat pondok, falsafah hidup yang telah diajarkan di pondok itu sangat-sangatlah bermanfaat dan perlu kita dalami lagi. Ya, bahwasanya manjada wajada, ya kan? Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan. Tapi tidak cukup dengan bersungguh-sungguh saja gitu. Harus juga mansobaro dhafiro. Harus bersabar ketika kita jatuh, kita harus bangkit lagi dan tidak sombong seperti itu. Nah, lalu mansaro ala darbi wasola. Sesudahnya kalau kita istiqomah menjalaninya dengan satu tujuan, maka insya Allah kita akan sampai pada tujuan tersebut dan kita bisa memetik kesuksesan untuk diri kita. Seperti itu, Ustaz. Alhamdulillah, ya itu penting sekali ya. 3 itu harus tergabung, jangan cuma menjada-wajada aja, tapi nggak punya kesabaran. Jadi ibaratkan kalau bahasa kasarnya tuh panas-panas tai ayam itu, Ustaz. Begitu. Apaan ini bahasanya agak vulgar gitu kan. Tapi ya makanya harus sabar
dan tetap berada di rel. Insya Allah Allah tuh tidak menutup mata, pasti akan turun pertolongan Allah dan kita sampai pada titiknya. Itu hanya saja kesabaran kita kadang diuji saja. Betul. Betul. Ya alhamdulillah teman-teman, banyak sekali insight yang bisa kita dapatkan malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Amin. Dan kita saling mendoakan, khususnya kita untuk Ustadz Dr. Fida. Semoga antum selalu diberi kesehatan, Ustadz. Apalagi Amin. kan antum sekarang berada di garda terdepan ini. Ya, kita doakan sama-sama Ustadz Fida sehat selalu, keluarganya sehat selalu. Amin. Ya. Saya sudah terkena COVID Ustadz kemarin. Oh ya Allah tuh kan. Sudah sempat terkena, sempat sakit selama seminggu. Seminggu saja. Ya semoga jangan sampai terkena lah yang teman-teman yang lainnya. Betul, karena kena COVID itu enggak enak. Benar-benar saya merasakan sakit itu, apalagi COVID itu enggak enak lah. Ya sehat selalu Ustadz beserta keluarga dan apa adik-adiknya juga. Begitu juga para ayah bunda sekalian, tetap semangat. Nah, kalau di sini mungkin ada anaknya yang masih kelas 3, kelas 4, ataupun yang di sini mau masuk Gontor, tetap berjuang sampai alumni. Ya, karena pasti di tengah jalan tuh ada cerita anak-anak tuh minta pulang, nggak mau lanjut belajar di Gontor. Itu pasti ada. Apalagi saya paling sering. Tapi baru saya sadar, iya ya, kalau orang tua saya dulu ikuti kemauan saya, aduh saya nggak bisa jadi apa-apa. Nah makanya apapun rintangan ujiannya, bersabar lulus sampai jadi alumni, insya Allah akan merasakan nikmat manisnya ketika sudah jadi alumni insya Allah. Itu saja teman-teman pada pertemuan malam ini. Akan kita lanjutkan nanti di hari Ahad ya, sore hari. Terima kasih banyak atas segala kekurangannya. Iya, alhamdulillah ini apalagi masih ada yang kelas 1 ya. Pokoknya maju terus, Bun. Anak-anak itu kalau dia mengeluh, iya-iyakan aja. Itu dulu prinsipnya orang tua tuh iya-iyakan aja, habis itu dikasih motivasi, diarahkan gitu. Jangan diibaratkan ngeluh habis itu langsung diinikan. Jangan. Kadang anak tuh pengen ditenangkan hatinya, diiya-iyakan dulu, baru diutarakan apa keinginan orang tua. Ya, itu saja teman-teman. Insya Allah semoga diberi kesehatan selalu dan kemudahan di dalam urusan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Ustadz Fida. Izin lab.